Allah tunjukkan, tidak semua. Nabi SAW menjelaskan dalam Sahih Bukhari, tidak semua. Allah tunjukkan beberapa kasus li ibrah, agar menjadi pelajaran. Tidak semua. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baru bongkar ketika sudah nampak lahatnya, papannya. Penggali kubur itu melompat ke atas karena kepanasan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Papan kerendanya hangus, papan kerendanya menghitam, terbakar. Kena harus dipindahkan, ya harus diangkat. Maka kain kapan yang baru dikenakan itu dan tubuhnya hangus. Nauzubillah. Allah tunjukkan cerita-cerita buruk tentang kehidupan alam barzakh. Banyak sekali. Saya sudah nukilkan cerita itu. Contoh, ada seorang ustadz bercerita kasusnya di Jakarta. Saya sudah sampaikan kisah itu di sini. Kasusnya di Jakarta. Maaf, saya harus sampaikan. Seorang yang soleh, saya katakan soleh karena hampir setiap tahun dia pasti umroh. Bahkan dalam setahun bisa 4 atau 5 kali umroh. Setiap tahun dia berangkat haji. Kalau umroh enggak tanggung-tanggung, bukan sendiri, dia bawa keluarga besarnya. Karena memang punya uang. Salat duhanya tak pernah tinggal sepanjang karirnya. Qiyamul lailnya tak pernah tinggal. Satu hari one day one juice. Satu hari satu juz. Selalu menghadiri majelis ilmu. Salat tahajudnya tidak pernah tinggal. Salat duhanya tidak pernah tinggal. Satu hari satu juz. Menghadiri majelis ilmu. Sedekahnya paling banyak, kurbannya paling besar. Allah takdirkan sang bos ini meninggal lebih awal dibanding ibunya. Dalam usia yang muda, usia 38 tahun. Muda, tidak ada sakit. Sakit kepala, pusing, dan wafat. Seperti mana Bapak Ibu maklum, di Jakarta susah tanah. Susah tanah. Harus beli atau nempah. Kemudian karena yang memang punya uang, dapatlah lokasi tanah. Saya tidak sebutkanlah tempatnya di Jakarta. Lalu lapor, dimakamkan. Dari rumah duka lalu dibawa ke pemakaman, dikuburkan, dimakamkan, ditutup. Selesai prosesi pemakaman, orang mau pulang. Tiba-tiba beberapa orang datang dan berkata kepada manajemen pemakaman, kepada keluarga yang wafat, dengan kalimat yang keras dan marah-marah, bahwa lokasi itu, nomor yang itu adalah milik kami, milik keluarga kami yang telah kami beli sudah lama. Ini buktinya. Protes kepada pengelola makam. Apa kata pengelola? Rundinglah, kita rundinglah. Jenazah sudah dikebumikan, tidak mungkin kita bongkar. Macam-macam lah alasannya. Tidak, pokoknya kami mau itu. Rundinglah, kita ganti 2 kali lipat yang lebih baik tempatnya, dan tidak, kami mau itu. Pemilik makam yang asli ngeyel, memang salah, keliru. Sebelahnya mestinya digali yang sebelah, keliru. Pemilik makam tidak mau, enggak, kami mau yang itu. Akhirnya dengan amat berat pengelola makam pun bongkar. Baru beberapa menit dibongkar galiannya, sebelah digali lagi, satu menggali, satu membongkar. Baru beberapa menit, saudaraku, wallahi Allah tunjukkan, tidak semua. Nabi SAW menjelaskan dalam Sahih Bukhari, tidak semua. Allah tunjukkan beberapa kasus li ibrah, agar menjadi pelajaran. Tidak semua. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Baru bongkar ketika sudah
nampak lahatnya, papannya, penggali kubur itu melompat ke atas karena kepanasan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Papan kerendanya hangus, papan kerendanya menghitam, terbakar. Kena harus dipindahkan, ya harus diangkat. Maka kain kapan yang baru dikenakan itu dan tubuhnya hangus. Saudara kain bukan Allah. Ibunya sampai pingsan dan menangis histeris. Apakah kesalahan dosa anak saya? Padahal dia adalah orang soleh, paling terbaik, paling berilmu di antara kami. Dosa apa? Apa ibu carilah sendiri. Saya tidak berani mengungkapkan. La haula wala quwata illa billah. Allah tunjukkan. Aywa. Dosa riba. Orang soleh ini adalah salah satu bos besar dalam sebuah bank konvensional. Tapi orang soleh. Nauzubillah. Taib.